Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat-sobat pejuang rupiah dimanapun para sobat berada? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu hal apapun. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga usaha kita ini ya dalam menjalankan aplikasi mining cryptocurrency ini ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tentunya diberikan keberhasilan. Dan juga usaha kita ya di luaran sana apapun profesinya ya, kita juga mohon ya diberikan kelancaran juga ya, dan diberikan hasil ya, diberikan hasil tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini channel Pejuang Rupiah akan memberikan informasi lagi nih bagaimana ya tentang cara kita membuat wallet atau dompet di aplikasi P-Network ya. Jadi kemarin itu ya banyak sekali permintaan dari referral saya ataupun dari komentar juga ya ke saya, banyak yang meminta ya cara bergabung P-Network dari awal. Tutorialnya Bang, tolong bikinin tutorialnya. Dan di sini tentunya dikarenakan banyak yang baru ya, jadi saya sekalian ya buat videokan ya. Jadi bagaimana cara membuat wallet ke depannya, bagaimana cara membuat email, dan bagaimana cara membuat lingkaran keamanan, dan bagaimana cara membuat menu transfer, dan bagaimana ini bagaimana itu, dan cara ini cara itu nantikan saja ya di channel Pejuang Rupiah ke depannya. Dan bagi sobat-sobat pejuang rupiah yang baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ini ya, secara sengaja ataupun tidak sengaja menemukan channel Pejuang Rupiah ini ya, saya mohon support dan dukungannya untuk like, mengkomen, dan mensubscribe ya tentunya channel Pejuang Rupiah ini. Dan jangan lupa ya untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar nanti kedepannya mendapatkan info-info terupdate ya dari channel Pejuang Rupiah ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat Pejuang Rupiah yang sudah mensubscribe channel Pejuang Rupiah ini. Tanpa dukungannya, tentunya tanpa supportan dukungannya, channel Pejuang Rupiah ini tidak akan berkembang. Dan ya tanpa basa-basi lagi ya, saya akan memberitahukan bagaimana cara kita membuat dompet di aplikasi P-Network ya. Tentunya kita pertama harus mendownload aplikasi P-Browsernya ya. Kita harus mendownload aplikasi P-Browsernya, ini ada di Google Play Store ya. Di sini kita bisa download aplikasi P-Browsernya di Google Play Store. Kenapa kita harus mendownload Google P-Browser ya? Karena aplikasi P-Browser ini adalah pasangannya ya, pasangan dari si aplikasi nambang P-Networknya ya. Kalau tidak ada pasangannya tentunya tidak akan ada hasil ya, karena P-Browser ini sangat berperan penting sekali ya, punya andil besar di sini. Kita bisa membuat dompet di aplikasi P-Browser. Kita membuat melakukan KYC ada di menu P-Browser ini. Kita mau memverifikasi email, kita ada di menu aplikasi P-Browser ini. Jadi aplikasi P-Browser ini sangatlah penting. Dan saya sarankan kepada anggota pioner P-Network yang lama ataupun baru ya, segeralah download aplikasi P-Browser ini, karena aplikasi P-Browser ini ya, ini sangat beda jauh ya hasil downloadnya ya, antara aplikasi nambangnya dengan P-Browsernya. Di sini aplikasi nambangnya itu sudah mencapai 50 juta pendownload atau pengguna, tapi si aplikasi P-Browsernya yang bisa membuat dompet, yang bisa ini bisa itu, tapi di sini penggunanya pendownloadnya baru mencapai 5 juta lebih ya. Jadi ini sangat miris sekali ya. Jadi saya sarankan kepada para sobat pejuang rupiah ya, khususnya para pioner yang sudah lama
bergabung di aplikasi Pi Network ini ya, mohon segeralah mumpung masih ada waktu ya, mumpung KYC masal itu belum datang, segeralah mendownload dan membuat dompet ya. Dan bagaimana cara membuat dompetnya sekarang akan saya jelaskan ya. Dan sebelum saya menjelaskan ke topik pembahasan pembuatan dompet di aplikasi Pi browsernya ini ya, di sini saya sarankan ya kepada sobat semua ya, apabila channel Pejuang Rupiah ini dirasa bermanfaat ya, atau dirasa bagus buat teman-teman atau rekanan atau saudara-saudara kita di luar sana yang sama-sama pencinta atau sama-sama yang suka hobinya nambang koin cryptocurrency ini ya, tidak ada salahnya ya channel Pejuang Rupiah ini dibagikan atau di-share kepada teman kita atau saudara kita, baik yang sudah ataupun yang belum bergabung di aplikasi Pi Network ini, tentunya ya dengan harapan mereka mendapatkan notifikasi video-video terbaru juga dari channel Pejuang Rupiah ini. Dan tentunya kita jadi terbantu ya, jadi terbantu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menjelaskan tentang aplikasi yang kita sedang jalankan ini ya, cukup membagikan link channel Pejuang Rupiah ini ya kepada teman kita ya, udah ya beres. Jadi biar video saya yang bekerja atau saya yang menerangkan di dalam video itu ya, jadi sangat memudahkan sekali bagi kita yang khususnya yang sedang melakukan aplikasi yang sama ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menjelaskan tentang usaha yang sedang kita lakukan ini. Dan di sini ya, langkah pertama ya, untuk kita membuat dompet di aplikasi Pi browser ini ya, sekarang kita buka ya menu Pi browsernya, dan inilah tampilan di dalam aplikasi menu Pi browsernya ya. Dan saya sudah masuk dan di sini ya sobat-sobat yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung tapi belum bisa melakukan bagaimana cara membuat dompet aplikasi Pi Network ini ya. Apa gunanya emang dompet itu ya? Tentunya dompet ini berguna pada saat kita setelah lolos KYC ya. Tentunya kita pada saat ini dulu nih ya. Di sini kita nantinya kita melakukan KYC dulu, setelah kita lolos KYC dan hasil koin kita itu akan dilarikan ke dompet ini ya. Jadi kita harus membuat dompetnya dulu. Nah, gitu ya. Jadi sangat penting ya di sini aplikasi Pi browser ini. Nah, di sini kalau misalkan bagi sobat-sobat yang belum membuat dompet ya, silakan simak ya penjelasan saya ya. Dan di sini langkah pertama, yang pertama kita harus lihat ya, di sini kita harus membuka ini ya wallet ya, atau wallet Pi dompet. Lalu di sini kita ini hasilkan dompet ya, kita pilih hasilkan dompet. Jangan menekan tombol kembali Anda menyelesaikan jangan menekan tombol kembali sampai Anda menyelesaikan seluruh prosesnya ya. Jadi jangan menekan tombol kembali ya kalau kita belum menyelesaikan proses atau proses kita membuat dompetnya. Dompet Anda secara teknis dapat menyimpan banyak aset. Saat ini akan diberikan 100 testnet ya, koin Pi testnet ini ya, kita berikan 100 koin, tapi koinnya bukan koin beneran ya, koin testnet oleh Pi testnet Pouchet, hanya untuk pengujian ketika jaringan Pi mencapai tahap 3 mainnet. Dompet ini dapat menyimpan Pi Anda dan sebenarnya menyimpan Pi Anda yang sebenarnya di dalamnya. Uji Pi, bukalah Pi nyata ya. Tapi di sini karena kita belum membuat dompet, kita harus ini dulu ya, harus menekan ini dulu, hasilkan dompet. Dan di sini ya karena di sini ada prasa sandi yang cukup rahasia ya, jadi sini saya akan langsung men-skipnya ya sobat-sobat. Di sini kita klik ini ya, kita klik ini.
Nah, jadi inilah ada hampir kata-kata ya yang membuat dompet ini ya. Di sini saya halangin ya karena ini sifatnya rahasia ya dan saya tidak mau mengeditnya. Jadi di sini saya tutupin dulu pakai jempol saya mohon maaf sekali jempolnya jelek banget ya. Di sini ya di sini ada di bawah keterangan ini ada bacaan salin ya. Lalu kita klik salin ya sahabatku. Jadi jangan langsung pindah ya. Kita klik salin dulu. Nah, di sini sahabatku ya sobat pejuang rupiah di sini jadi jangan kita mengklik yang lain dulu ya sebelum kita menyalinnya ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi ini cukup sekali tampil saja ya maka si kata-kata ini ya namanya prasasandi ya. Jadi ini namanya password ya. Tapi kalau misalkan di Pi Network ini adalah prasasandi. Jadi yang berupa kata-kata ya yang sudah diacak ya, tapi di sini kita salin dulu ya. Jadi kita membukanya nanti si dompet aplikasi Pi Browser ini ya kita menggunakan kata-kata ini ya yang sudah disalin. Jadi kita harus menyalinnya ya terlebih dahulu. Ya, lalu di sini kalau misalkan ada HP-nya yang apa namanya yang mempunyai sidik jari atau fingerprint ya. Di sini kita gunakan sidik jari ya. Maaf saya skip dulu. Nah, di sini kita lanjut ya. Tadi kita ya kalau kita mempunyai kalau di HP kita ini mempunyai fingerprint ya tentunya itu sangat membantu sekali ya. Jadi si fingerprint ini ya itu bisa jadi kunci cadangannya jikalau amit-amit misalkan si prasasandi yang tadi kita salin itu hilang ya. Itu jangan sampai terjadi tapinya ya, mohon maaf sekali ya, jangan sampai terjadi apalagi kalau misalkan HP kita tidak mempunyai fingerprint itu ya. Jadi itulah salah satu cuma satu-satunya kunci untuk masuk membuka dompet di aplikasi Pi Browser ini. Dan inilah tampilan kalau ini mah saya lihat diperlihatkan ini nggak apa-apa ya karena ini adalah alamat dompet. Di sini alamat dompet ya. Di sini tidak, yang harus kita orang lain nggak boleh tahu itu adalah prasasandinya ya. Jadi kalau dompet mah nggak terlalu berpengaruh. Nah, dan di sini dompet ini pun ya kita harus salin ya. Kita harus salin ya. Di sini kita klik salin, lalu kita taruh di mana saja ya tempat tadi, atau kita perlu bikin catatan ya tempat sama kayak satuin dengan prasasandi yang tadi ya. Prasasandinya sudah disalin, lalu dompet ini pun salin. Setelah disalin ya kita pilih lanjutkan ya. Ingat kalau udah disalin, kalau belum menyalin jangan pilih lanjutkan ini ya sobat-sobat. Jadi salin dulu ya. Kalau sudah menyalinnya kita menyimpan dengan baik, kita sudah menyimpannya dengan baik, lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini sahabatku semua ya perlu diketahui juga ya, ini adalah 100 koin pin ya. Jadi ini yang dilihat ini ya depannya ya 100, kalau ini bukan, ini titik 00 ini bukan. Jadi 100 koin Pi koma ya, ini berarti ini kita dikasih 100 koin bohongan ya, testnet. Jadi ini buat pengujian sebelum kita kedepannya lolos KYC bisa bertransfer menjual belikan koin kita. Jadi sebelum itu terjadi kita disuruh belajar dulu nih untuk melakukan transaksi dan juga untuk melancarkan si aplikasi browsernya ini ya. Jadi kita harus mengirimnya kepada siapa nih? Tentunya kepada upline kita ya, atau saudara kita yang serumah, atau intinya yang teman-teman dekat kita ya. Tentunya ya kita uji coba ya. Di sini saya akan uji coba ya. Di sini saya akan menguji coba transfer si koin ini ya. Untuk sementara saya skip dulu untuk mencari dompetnya.